Nah, waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Tapi Ini baru ini saya dengerin apa? Purwoko namanya beliau itu Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono. Purwoko nama lahir. Nama Ya. lahir. Ah. Hanya bertahan beberapa, menurut informasi keluarga, hanya bertahan beberapa lama karena sering sakit-sakitan kan. Digantilah menjadi Mulyono itu. Mulyono itu berat juga menurut ini kan orang Jawa zaman dulu kan. Berat di tubuh beliau makanya sering sakit. Sampai akhirnya diganti menjadi Joko Widodo. Satu nama ya, satu kata ya. Satu kata menjadi dua kata. Pertama Purwoko, Purwoko, kemudian Mulyono, karena satu, kemudian menjadi Joko Widodo. Joko Widodo. Nama yang dua ini sering sakit ini. Ini cerita ini saudara beliau, saudara dalam arti saudara dekat beliau juga. Tahun berapa kira-kira jadi Joko Widodo? Nah saya tidak tahu, tapi sebelum masuk TK sih sudah. Kan dulu beliau tuh punya ada TK loh. Ya, ya. Ada TK beliau itu. Kata beliau sudah masuk TK itu udah Joko Widodo. Ya saya juga ya era-era itu era awal Kalau- segala macam itu. Kalau ini baru muncul pertama kali yang Purwoko, ini juga menjadi bukti bahwa saya betul meriset. Ya, 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 ya. Itu risetnya. Tapi kita nanti akan tanya juga. Nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi sampai ke masalah ijazah tadi. Sampai masalah ijazah. Ah. Ya ijazah yang saya komparasikan itu kan ijazah yang memang berwarna semua. Yang tahun 85 itu salah satu miliknya adalah milik Pak Andi Pramaria. Tetapi dari sisi kesesuaian antara nomor apa segala macam itu sama tidak ditulis jurusan apa gitu. Sama. Bu Santi punya contoh ijazah yang lain nggak yang tahun 85? Ada 45 ijazah ada. Ada? 85 ada. Dari mana ada? Dari teman-teman Pak Jokowi kan, dari teman Pak Jokowi, kemudian ada juga yang beredar di media, yang juga ketika dikonfirmasi ke pemilik memang betul itu ijazahnya, gitu. Ada. Ya, kita masuk ke apa? Ya udah selesai berarti. Nggak selesai berarti, makanya ketika saya menulis dengan penuh kesadaran, mengatakan bahwa ini saya puting asli itu bukan angin-anginan itu betul-betul saya sudah melalui beberapa tahap perenungan dan segala macam soal yang riset yang tadi, baru saya berani mengatakan itu asli. Sampai ke naik ke Gunung Rinjani? Enggak. Enggak, dulu sama Bang Indra Iwan Piliang dulu Iya, iya. jadi kan. Iya. Saya yang suruh kan. Ya, Yang oke. udah yang hubungi saya. Tapi itulah ceritanya. Tapi ada hal yang sebenarnya ingin sangat saya sampaikan di forum ini. Marilah kita bahas persoalan ijazah Pak Jokowi ini dengan kewibawaan. Beliau itu seorang presiden dari ke-7. Jangan juga dijudge seperti itu bahwa ini palsu, ini bukan. Jangan juga begitu kan. Yang dibahas ini adalah presiden, yang membahasnya adalah para pakar dan ilmuwan, orang yang memang memiliki gelar apa segala macam gitu. Jadi kalaupun harus ada hasil-hasil dari riset mereka, cobalah kita menahan diri. Saya pun di beberapa kesempatan kan saya mengatakan sejauh mana saya mempercayai ijazah Pak Jokowi. Saya bilang ya batas rasionalitas saja gitu saya bilang. Karena saya ingin memberikan kesempatan juga kepada aparat penegak hukum, ke pengadilan misalkan nanti sampai ke pengadilan untuk bisa membuktikan bahwa ini benar atau palsu gitu. Tetapi kalau di awal udah dibarel sampai 11.000 triliun gitu, artinya kan tidak ada kesempatan yang diberikan kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak gitu. Apa itu 11.000 triliun? Kan kepercayaan mereka kan? Kan ketika ditanya berapa persen ijazah Jokowi ini palsu? 11.000 triliun kan katanya. Artinya kan mereka membarel itu sampai Jumlah utang kali ya? Iya, sampai tidak memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja. Nah, kalau misalkan 11 triliun terus aparat penegak hukum mengatakan bahwa ini asli berdasarkan hasil laboratorium forensik, berdasarkan hasil penyelidikan, hasil dari UGM dan lain-lain, oh gimana 11.000 triliun itu? Tapi ujung dari semua ini kan sebetulnya UGM, bukan pengadilan. Ya itulah sebenarnya. Yang ingin saya tanya lagi adalah, apakah nanti ada potensi Pak Joko Widodo itu akan memaafkan, misalnya kawan-kawan yang sekarang tergugat? Itu semua Terlapor. itu semua di luar kapasitas saya untuk menjawab. Yang mampu menjawab itu adalah Pak Jokowi sendiri. Ini ada kaitannya nggak dengan Kongres PSI? yang Mulai. nanti akan Udah ini kan mulai kesana kemari nih. Ya, iya, saya tanya. Ya saya nggak tahu lah. Apalagi kalau soal PSI ditanyakan ke saya. PSI kan secara organisasian partai politik mereka kan punya juru bicara. Ya. Jadi kalau saya jawab salah lagi saya. Iya, ya Pak Jokowi kan akan menjadi calon ketua umum. Ya saya juga. Artinya ini kan digunakan untuk menjadi campaign positif campaign yang baik dan kemudian terus dipakai oleh Pak Jokowi. Saya tidak berani menjawab itulah. Pak Jokowi pun sampai hari ini kan belum menjawab apakah beliau akan maju. Kemarin waktu ada pernyataan beliau di media itu hanya menyampaikan bahwa kalau saya maju jangan sampai kalah gitu. Apakah kalau menurut simbol-simbol udah yang lebih Pak Jokowi, apa itu artinya beliau akan maju gitu? Saya nggak ngerti. Kalau Pak Jokowi nggak maju, berarti Dian Sandi yang maju. Bulan Kaisang. Saya hormat sama ketum saya juga pasti loyal sama ketum saya. Sekarang saya dukung ketum saya untuk maju kembali memimpin PSI. Ini kan kongres pertama kali PSI. Kapan? Berdiri. Kapan? Informasinya bulan Juni atau bulan Juli. Bulan Juni kan udah dikasih tahu. Ya sekarang kan lagi pembukaan. Ya nanti mungkin kita akan konfirmasi lagi ke kawan-kawan yang lain. Kalau Bung Sandi menjadi abang kita Bung Roy Suryo, Dr. Tifa, itu setelah mendengar keterangan ini apa yang terpikirkan? Mereka sebaiknya seperti apa? Ya saya pernah bertemu dengan dua orang itu.
kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak bisa dua pendekatan ini harus